Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nuwasil fi syarhi kitab Al-Mukhtasar Al-Latif li Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah mustawfa sanat 18 wa 900 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala faslun syurutul jumu'ah. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan kewajiban atau syurut wujubil Jum'ah ya. Syarat wajib Jumat, apa-apa saja syarat wajib Jumat atau ya apa-apa saja yang jika terpenuhi pada seorang maka dia wajib untuk sholat Jumat. Dikatakan syurut wujubil Jum'ah. Kemudian juga sudah disebutkan syurut sihatil Jum'ah. Syarat syahnya sholat Jumat, yakni yang penting sah walaupun mungkin tidak wajib bagi dia sholat Jumat. Dan juga sudah kita sebutkan syurut iniqadil Jum'ah. Orang-orang yang terhitung ke dalam 40. Yang dengan merekalah sholat Jumat sah didirikan. Dengan 40 orang min ahlil kamal. Sudah kita sebutkan bahwa syurut wujubil Jum'ah itu secara umum sama seperti syarat iniqadil Jum'ah. Syurut iniqadil Jum'ah itu secara umum sama seperti syarat wujubil Jum'ah. Kecuali al-muqim yang diganti dengan mustautin. Kecuali muqim diganti dengan mustautin. 6. Di mana orang yang terpenuhi syarat syurut iniqadil Jum'ah disebut dengan istilah ahlul kamal. Dikatakan dengan ahlul kamal. Jadi perhatikan kapan kita mengatakan ahlul kamal dalam bab salat, yakni bab salat Jumat, maka yang dimaksud ahlul kamal yaitu mereka yang terhitung ke dalam 40 orang yang dengannya sah sholat Jumat. Baik, sekarang tersisa satu pembahasan terkait dengan syarat Jumat, yaitu syurut iniqadil Jum'ah, syarat syah pelaksanaan Jumat dari sisi sholat Jumatnya. Kalau tadi ahlul kamal dari sisi pelakunya, dari sisi orangnya yang wajib yang in aqada bihimul jumu'ah yang 40 orang itu syarat untuk orangnya. Kalau ini syarat syah Jumat dari sisi salat itu sendiri, pelaksanaan salat Jumatnya. Kata beliau rahimahullah wa syurutul jumu'ah, yakni syurut sihhati iqamatil jumu'ah. Syarat syah bolehnya menegakkan salat Jumat. Disebutkan di sini oleh al-musannif rahimahullah ada 6 syarat. Di mana jika 6 syarat ini terpenuhi, maka boleh melakukan sholat Jumat. Kalau 6 syarat ini belum terpenuhi, maka belum boleh memulai sholat Jumat dan tidak sah. Ya, selama 6 syarat ini belum terpenuhi, ya, maka belum syah pelaksanaan Jumat dan haram memulai sholat Jumat. Haram memulai sholat Jumat kalau 6 syarat ini belum terpenuhi. Demikian pula kalau di tengah-tengah sholat Jumat tiba-tiba salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka sholat Jumatnya secara umum dirubah menjadi sholat zuhur. Ya, secara umum dirubah menjadi sholat zuhur. Jelas ya? Jadi saya ulangi, kalau sebelum mulai sholat Jumat 6 syarat ini belum terpenuhi, maka tidak boleh memulai sholat Jumat dan tidak sah Jumatnya kalau dipaksa dimulai sebelum terpenuhi 6 ini. Kalau di awal sholat Jumat terpenuhi 6 ini, kemudian di tengah-tengah pelaksanaan sholat Jumat salah satu dari 6 syarat ini hilang, maka sholat Jumatnya tidak sah dan wajib dirubah menjadi sholat zuhur. Wallahu a'lam bissawab. Kita lihat apa 6 syarat yang disebutkan di sini oleh al-musannif rahimahullah. Kata beliau wa syurutul Jum'ah. Syarat syah pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhri. Semua pelaksanaan sholat Jumat di waktu zuhur. Ya, semua di sini kulluha
yakni Jumat sebagai suatu ritual ibadah termasuk di dalamnya 2 khutbah. Karena akan diterangkan 2 khutbah itu syarat syah Jumat. Maka ketika dikatakan sholat Jumat itu harus semuanya, semua pelaksanaan sholat Jumat harus dalam waktu zuhur, maka maksudnya sholat Jumatnya dan khutbah sebelumnya, 2 khutbah sebelumnya. Iya. Kenapa? Karena sholat Jumat ini memang dilakukan di waktu zuhur dan merupakan sholat yang berdiri sendiri, ya, yang bagi orang-orang yang wajib Jumatan, sholat Jumatnya itu tidak ada. Yang ada, sholat zuhurnya itu tidak ada. Bagi mereka adalah sholat zuhur. Karena itulah waktunya sama seperti waktu sholat zuhur. Dimulai dari tergelincir matahari ke sebelah barat sampai bayangan benda sama tinggi dengan benda aslinya ditambah dengan zillul istiwa. Iya. Karena itulah kalau ada sebagian dari sholat Jumat itu keluar dari waktu zuhur, maka sholat Jumatnya tidak sah. Misalnya seorang khatib memulai innal hamdalillah atau alhamdulillah. Lihat, khutbah ini masuk bagian dari syarat Jumat. Ya, dan yang dimaksud dengan khutbah di sini adalah rukunnya. Maka semua rukun khutbah Jumat itu harus dibaca, harus mulai setelah masuk waktu zuhur. Kalau misalnya rukun khutbah Jumatnya alhamdulillahnya sebelum masuk zuhur, jelas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Ini belum masuk zuhur. Setelah itu baru masuk zuhur, baru dia bilang ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Maka ini 2 rukun pertama dari khutbah Jumatnya belum masuk zuhur. 2 rukun khutbah pertamanya belum masuk zuhur. Berarti khutbahnya itu dilakukan sebelum masuk zuhur. Itu menyebabkan khutbahnya tidak sah dan juga sholat Jumatnya tidak sah. Jelas ya? Baik. Nanti akan diterangkan terkait dengan syarat syah khutbah ya. Nah, karena itulah seorang khatib jangan memulai rukun khutbah kecuali dia pastikan sholat zuhur sudah masuk waktunya. Kalau misalnya dia sudah terlanjur tadi mengucapkan 2 rukun khutbah, baru kemudian masuk waktu, kemudian ada yang ingatkan bahwa ternyata ini baru masuk waktu, maka dia wajib mengulangi 2 rukun tadi di dalam waktu. Wajib mengulangi 2 rukun tadi di dalam waktu. Ya, dan tidak mesti tertib. Misalnya dia bilang alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih. Ya. Kemudian membaca ayat misalnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih dan seterusnya sampai habis sampai selesai ayat. Setelah itu ada yang beritahu bahwa tadi hamdalah dan salawat itu belum masuk waktu. Maka dia tidak perlu ulang khutbah dari awal, dia cukup ulangi saja alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin misalnya itu saja. Baru dia lanjut khutbahnya. Kenapa? Karena akan diterangkan nanti bahwa bukan termasuk syarat dan rukun khutbah itu tertib. Ya, bukan termasuk rukun dan syarat khutbah itu tertib. Baik. Demikian pula kalau ini tadi apa? Memulai khutbah dan sholat belum waktu zuhur belum masuk. Demikian pula kalau mereka belum selesai sholat Jumat, mereka belum selesai sholat Jumat, kemudian zuhur sudah habis. Ya, misalnya mereka sepakat untuk mengerjakan sholat Jumat agak dipending karena satu dan lain hal. Misalnya pas mau sholat Jumat tiba-tiba gempa gitu ya,
gempa, kemudian ada sedikit ada hal-hal yang menunda, akhirnya mereka sholat Jumatnya jam 3 misalnya. Ya, tetap mereka sholat Jumat tapi jam 3 di daerah tersebut. Nah, kemudian dimulai khutbah, ya, mulai khutbah, kemudian sholat Jumat misalnya. Kemudian sholat apa? Sholat Jumat. Kemudian misalnya pada rakaat kedua tiba-tiba ada yang tiba-tiba dia dengar azan, mereka dengar azan asar dari masjid kota apa? Masjid kota lain gitu, kedengaran, atau masjid dari kampung sebelah. Mereka baru di rakaat kedua sholat Jumat, belum selesai sholat Jumat, jelas ya? 6. Kemudian mereka mendengarkan suara azan dari kampung sebelah. Maka dalam keadaan seperti ini mereka langsung menjadikan itu sholat zuhur. Ya, jadi tidak perlu merubah, tidak perlu tidak perlu membatalkan Jumatnya ya. Dia tetap lakukan seperti itu, tapi di rakaat kedua dia tidak salam. Itu dianggap tasyahud awal, kemudian tambah lagi rakaat ketiga dan rakaat keempat. Jadi niatnya sholat Jumat, tapi eksekusinya sholat zuhur. Itu tidak ada masalah. Ini diantara pengecualian karena daruratan. Daruratan. 6. Sudah ya? Jadi ini cara kalau khutbahnya sebelum masuk waktu atau ada sholat Jumatnya yang nyebrang ke waktu asar, maka sholat Jumatnya ini wajib dirubah, digenapkan menjadi 4 dengan niat sholat zuhur tentu saja. Dengan niat sholat zuhur. Wallahu a'lam bissawab. 6. Kata beliau rahimahullah pada syarat yang kedua, wa antuqama fi nafsil balad. Ya, didirikan di dalam pemukiman. Dalam sebagian kitab mutun Syafi'iyah disebutkan antuqama fi khittatil balad. Dan mungkin nafs di sini bermakna khittah. Ya, karena nafs kalau bermakna kampung sendiri kan nafsil balad ini yakni tidak terlalu memberikan faedah. Jadi makna nafsil balad yakni khittatil balad. Ya, yakni harus berada dalam pemukiman. Harus berada dalam pemukiman. Ya, kalau pemukimannya itu dibatasi, kalau di zaman-zaman dahulu padang pasir terus masuk kota ada dinding, dikelilingi oleh dinding untuk menghalangi serbuan pasukan musuh, ya berarti harus berada dalam dinding tersebut. Harus berada dalam dinding, pelaksanaan sholat Jumatnya harus berada di dalam dinding. Baik. Kalau misalnya kampung itu tidak ada dindingnya, ada hanya pagar, jadi satu pagar itu dikelilingi, satu kampung itu dikelilingi pagar semuanya. Iya, ya orang rumahnya masing-masing punya pagar juga, tapi ada juga pagar paling luar gitu misalnya. Atau negerinya tidak ada pembatas, cuman rumah-rumah baru kumpul-kumpul gitu ya. Setelah itu rumah terakhir padang pasir, hutan, nanti sana dapat lagi pemukiman. Nah, maka sholat Jumat didirikan di dalam pemukiman tersebut. Di belakang rumah yang harus di dalam lingkup rumah yang terakhir. Nggak boleh keluar ke tanah kosongnya, ke padang pasirnya, ke hutannya, ke lautnya, pantainya nggak boleh. Nah, sudah ya. Ya kalau zaman sekarang nggak enak ya di kota, terutama di kota-kota besar ya, di mana pemukiman sambung menyambung. Ya, pemukiman sambung menyambung. Maka didirikan di dalam pemukiman. Baik. Baik itu kampung, baik itu qaryah, ataukah misalnya Misr, ataukah misalnya balad. Ya. Sudah disebutkan bahwa balad dikatakan balad kalau di dalam suatu wilayah dikatakan balad kalau di dalamnya ada 3 hal, yaitu suk, pasar, kemudian yang kedua adalah masjid jami, dan yang ketiga hakimus syurtah, ya polisi lah ya. 6. Itu namanya balad. Kalau di dalam satu wilayah ada 3 ini, itu namanya balad. 6. Tapi kalau di satu tempat
hanya salah satu dari ini yang 3, ini dikatakan Misr. Nah, dikatakan Misr. 6. Dan kalau tidak ada tiga-tiganya dikatakan Koryah. Ya, dan ada pendapat lain dalam masalah ini, perbedaan antara balad, Misr atau Koryah. 6. La ba'sa. Dan sebagian mengatakan balad dengan Misr sama ya, memiliki tiga-tiganya atau salah satu dari ketiganya. Ya, ala kulli hal, intinya harus dalam pemukiman. Maka tidak sah apa mendirikan sholat Jumat di luar pemukiman. Di luar pemukiman. Tidak sah melaksanakan sholat Jumat di padang pasir, di hutan belantara, jelas ya, di hutan belantara atau di tengah laut, di tengah laut, nah, atau di pinggir pantai. Nah, ini semua bukan bukan eh, balad, bukan pemukiman. Karena itulah misalnya kalau naik kapal laut ya, yang 1 hari 1 malam misalnya bertepatan dengan hari Jumat, maka jamaah kapal tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Ya, mereka wajib tetap sholat zuhur. Jelas ya, karena tengah laut itu bukan balad. Sebagaimana kalau misalnya ada musafir, kafilah dagang gitu ya, jumlahnya banyak, bisa mengalahkan jumlah satu kampung. Pasti hari Jumat mereka bikin mereka beristirahat, bikin tenda seperti biasa di siang hari gitu ya untuk beristirahat, sampai tendanya banyak, jumlahnya banyak gitu ya. Nah, maka yang seperti ini mereka tidak wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena di luar pemukiman. Nah, sebagaimana tidak boleh sholat Jumat itu di lapangan di luar kampung. Iya, di lapangan di luar kampung. Beda dengan sholat Id. Kalau sholat Id boleh. Kalau sholat Jumat misalnya di satu kampung masjidnya tidak cukup untuk jamaah Jumat. Kemudian mereka berinisiatif, udahlah kita keluar ke lapangan, kita Jumatan di luar supaya muat semuanya. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab, tidak sah. Harus dalam lingkup pemukiman. 6. Kemudian eh 6. Termasuk dalam pelanggaran ini misalnya kalau eh, masjidnya atau khotibnya berdiri di luar balad, ya. Walaupun semua jamaah di dalam balad. Misalnya mereka khutbah Jumat di sebuah bangunan gitu ya, bangunan di pinggir kota. Bangunannya ternyata penuh. Ternyata penuh. Yang memaksa khotib untuk berdiri di luar batas kota, dibuatkan misalnya ditaruh mimbarnya di luar batas kota, makmumnya pas di perbatasan kota. Maka ini tidak sah juga. Karena khutbah, sholat Jumat dan khutbahnya semua harus dilakukan di dalam bangunan. Walaupun misalnya pas sholat Jumat, khotibnya masuk lagi dalam pemukiman. Tapi ketika khutbah di luarnya, ini tidak sah. Seperti yang akan diterangkan nanti. Syarat yang ketiga, wa alla tuqama qablaha jum'atun fi tilkal balad. Ya. Syarat sah sholat Jumat yang ketiga, tidak boleh ya, tidak boleh ada sholat Jumat yang sudah didirikan sebelumnya di kota atau di pemukiman yang sama. Ya, di pemukiman yang sama. Nah, kenapa? Karena di zaman Nabi SAW, para khulafaul arba'ah, ya, itu sholat Jumat hanya dikerjakan di satu tempat di kota Madinah. Nah, di kota Madinah. Jelas ya? Nah, di mana di Al-Hayy. Al-Hayy itu
Iya, al-hayy itu kayak mungkin kalau sekarang kayak RT RW gitu ya. Nah, di setiap hayy dulu itu ada masjid-masjid. Mereka punya masjid sendiri, ya. Nah, di setiap hayy itu ada masjid tersendiri. Mereka sholat 5 waktunya di masjidnya masing-masing. Ya, yang tidak ke Masjid Nabawi, ya sholat di masjidnya masing-masing sholat 5 waktu. Tapi ketika sholat Jumat, masjid-masjid itu ditinggalkan, mereka semua datang ke Masjid Nabawi. Ini menunjukkan untuk satu Madinah, satu balad, satu kota, itu hanya boleh dilaksanakan satu sholat Jumat. Ngumpul semua di satu tempat. Nah, jelas sampai sini ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kapan di satu kampung, di satu tempat, ada sholat Jumat yang mendahuluinya, ya, di sholat Jumat yang mendahuluinya, maka sholat Jumat yang terlambat itu tidak sah. Misalnya di satu kampung ada 2 masjid yang mendirikan sholat Jumat. Iya, mendirikan sholat Jumat. Masjid yang pertama, mungkin dia masjidnya lebih duluan dibangun. Ya, lebih duluan dibangun. Masjid yang kedua, lebih lambat dibangun. Mungkin selisih 10 tahun bangunnya. Tapi pas pelaksanaan sholat Jumat, masjid yang kedua lebih dahulu sholat Jumat dibandingkan masjid yang pertama. Maka yang sah Jumatnya adalah masjid yang kedua. Bukan masjid yang pertama dibangun. Karena dia terlambat. Kemudian termasuk dalam pembatal di sini adalah kalau keduanya berlangsung bersamaan. Jadi di sini beliau mengatakan tidak boleh ada Jumat lain yang mendahulunya di kampung yang sama. Kalau kampungnya berbeda nggak ada masalah. Ya memang beda kampung ya beda tempat sholat Jumat. Ya ini di satu kampung ada 2 masjid. Satu daerah ada 2 masjid yang melakukan sholat Jumat. Maka yang sah adalah yang lebih dahulu sholat Jumatnya. Nah, maka membatalkan sholat Jumat kalau Jumat tersebut belakangan terlambat melakukannya, sudah didahului oleh sholat Jumat yang lain, maka ia tidak sah lagi sholat Jumat, wajib sholat zuhur. Wajib sholat zuhur. Nah, misalnya nih, pas mereka sementara khutbah, ya pas selesai khutbah, dia dengar masjid lain sudah Jumatan. Ya sudah, mereka sholat zuhur. Karena sudah ada sholat Jumat yang didirikan di masjid lain, di kampung yang sama. Atau kalau keduanya dimulai bersamaan, sholat Jumatnya dimulai bersamaan, maka dua-duanya tidak sah. Dua-duanya tidak sah. Kalau dua-duanya tidak sah seperti ini, ya solusinya mereka harus apa? Mereka harus ada sholat Jumat di hari itu. Tidak boleh tidak. Ketika dua-duanya batal, ya mereka harus ngumpul di satu tempat, harus ada sholat Jumat yang didirikan. Ya, jelas ya, harus ada sholat Jumat yang didirikan, sementara yang lainnya sholat zuhur. Kalau dia tidak mau ke situ, ya yang lainnya sholat zuhur. Yang penting sholat Jumat itu sah, terpenuhi syarat-syaratnya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Masalah ini biasa disebut dengan istilah masalah ta'addudul jumu'ah. Ta'addud al-jumu'ah. Mendirikan melaksanakan atau berbilangnya sholat Jumat di satu tempat. Berbilangnya Jumat, sholat Jumat di satu pemukiman. Apa hukumnya ta'addudul jumu'ah? Ya mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, ta'addudul jumu'ah haram. Ta'addudul jumu'ah itu tidak sah, jelas ya, kecuali kalau ada hajat. Ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Ta'addudul jumu'ah, berbilangnya Jumat di satu wilayah, tidak sah kecuali kalau ada hajat, ada keperluan. Nah, kecuali kalau ada keperluan, ada kebutuhan maksudnya. Kalau tidak ada kebutuhan, maka tidak boleh berbilang Jumat. Apa saja hajat itu? Para fuqaha rahimahumullah menyebutkan beberapa
keadaan yang dianggap hajat membolehkan berbilangnya Jumat. Yang pertama misalnya kotanya luas, pemukimannya luas, walaupun satu wilayah, tapi luas sekali di mana azannya di sudut sini, di pinggiran kota ini tidak sampai di pinggiran kota lainnya. Ya, kalau kayak kita sekarang ya, satu kecamatan itu kan luas. Ya, kita sudah sebutkan bahwa kalau rumah sambung menyambung, ya kalau kalau kotanya terpisah-pisah dengan sungai, dengan dinding, dengan tanah kosong yang luas gitu ya, kayak dipisahkan oleh apa misalnya sungai, dipisahkan oleh ladang sawah yang luas gitu ya, dipisahkan oleh hutan, yang seperti ini sudah dianggap beda beda balad, sudah beda pemukiman. Tapi kalau rumah sambung menyambung, ya maka kita katakan patokannya al-balad adalah urf, seperti kata Ibnu Hajar, patokannya balad satu dengan balad lain, patokannya urf, sesuai dengan kebiasaan di tengah masyarakat. Dan dalam hal ini adalah batas administratif yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan batas terkecil wallahu alam bisawab yang masuk dalam definisi adalah kecamatan. Nah, sekarang kalau kita lihat kecamatan sekarang saja, di Bantaeng saja. Kecamatan Bantaeng itu mencakup kalau nggak salah 8 kelurahan, 2 desa atau gimana lupa ya. Yang jelas luas sekali. Ini tidak mungkin dikatakan satu kecamatan, satu Jumat, nggak bisa. Terlalu luas kecamatannya. Jelas sampai sini? Nah, ya kelurahan satu dengan kelurahan lain ini juga lumayan luas. Maka mungkin bisa dikatakan per kelurahan satu misalnya, atau kalau tergantung lagi daerah kelurahannya apakah masih dianggap besar atau tidak. Di mana ujung kelurahan, misalnya ada kelurahan A, ujung dengan ujungnya kalau orang azan di dua tempat itu tidak kedengaran. Nah, ini berarti luas karena tidak mendengar azan, orang yang di pinggir sini tidak mendengar azan di pinggir sana. Ya, padahal satu kelurahan. Maka ini boleh berbilang Jumat. Karena ada hajat, karena kotanya terlalu luas. Nah, gitu. Seperti yang wakil di zaman sekarang ya, walaupun lah tapi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, uzur yang kedua, ini uzur pertama ya, kotanya terlalu luas. Yang tidak memungkinkan mereka ngumpul di satu tempat karena terlalu luasnya, di mana yang azan ini tidak mendengarkan azan di sana misalnya. Baik. Kemudian apalagi dengan menggunakan, apalagi sekarang ya sudah pakai mikrofon, tentu saja itu memperkecil jumlah. Memperkecil radius kan begitu. Nah, mungkin apakah memungkinkan misalnya satu kelurahan sekarang azan dengan pakai toa di masjid sampai didengarkan oleh semua kelurahan yang ada, ya dengan hiruk pikuk di kendaraan ya, dan seterusnya misalnya yang menghambat udara untuk sampai kedengaran ya. Yang jelas selama tidak memungkinkan maka diperbolehkan berbilang karena dianggap kotanya luas. Siatul balad. Iya. Bal bu'du baina tarafaiha istilahnya. Jadi antara dua ujung kota itu jauh. Kemudian hajat yang kedua disebutkan oleh para fuqaha semisal adanya qital di antara keduanya. Jadi anggaplah mereka satu kota tapi ada dua keluarga besar baku musuh. Ya, baku musuh. Nah, atau satu kota tapi ada satu kecamatan tapi ada dua kampung, dua RT atau dua RT misalnya atau dua kelurahan, anak mudanya ini sering berantem gitu, tawuran. Nah, ini kalau dikasih kumpul satu masjid bahaya, ada gesekan sedikit bisa ribut. Jelas ya? Ini dua keluarga besar bermusuhan turun-temurun. Diusahakan didamaikan tapi sulit gitu. Ini kalau ngumpul di satu masjid bahaya, ada provokator sedikit bisa ribut. Gitu. Maka yang seperti ini boleh masing-masing keluarga ini atau kelurahan ini jumatan sendiri, ini jumatan sendiri. Walaupun tidak besar, masih dijangkau, tapi berbahaya gitu kalau gabung. Dikhawatirkan fitnah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini dua hajat yang mereka sering sebutkan. Ada hajat yang lainnya. Seperti misalnya hajat yang lain di penjara. Ini kan penjara masih dalam kota.
Maka pada dasarnya kalau kita ikuti kaidahnya kan ya jangan ada sholat Jumat di penjara, keluar ke masjid masyarakat gitu. Karena masih dalam satu makom, satu satu pemukiman. Ya tapi karena apa istilahnya namanya penjara gitu ya. Penjara maka boleh salah seorang dari al-mustawtinin, dari sipir penjara misalnya, jelas ya, mustautinin dengan terpenuhi syarat yang lain tentu saja 40 orang mustautinin ya, sipirnya berapa orang ya, 10 orang misalnya atau belasan orang bahkan dari orang kampung situ ya, tambah walaupun mungkin ada narapidana dari luar tapi intinya 40 orang asli situ, maka mereka boleh mendirikan sholat Jumat di dalam penjara. Ini termasuk hajat juga. Wallahu alam bisawab. Iya. Kalau misalnya sholat Jumat itu berbilang dan tidak ada hajat, maka berlaku apa yang kita sebutkan tadi. Misalnya nih tidak ada, afwan, ada satu hajat lain yang saya lupa, yaitu masjid yang pertama nggak cukup. Jadi walaupun dia satu kecamatan atau mungkin satu kelurahan, gitu ya, satu kelurahan, satu masjid sebenarnya sudah didengarkan oleh semuanya. Karena misalnya letaknya di tengah-tengah, ya, kemudian ketika azan kedengaran sampai satu wilayah. Maka satu wilayah ini harus Jumatan di situ. Tapi ketika kumpul semuanya, masjid nggak cukup, masjid tidak cukup, tanah wakafnya terbatas di situ toh. Maka di sini boleh misalnya di kelurahan itu bangun masjid yang baru, kemudian menampung jamaah sisanya untuk sholat Jumat. Atau misalnya di kelurahan itu ada banyak masjid, tapi mereka sepakat kita di sini nih yang masjid yang paling besar. Ketika kumpul semuanya ternyata nggak cukup, nggak cukup, jelas ya. Maka boleh didirikan Jumat di masjid yang di masjid yang kedua. Ini juga termasuk hajat. Kalimat tidak cukup di sini tidak cukup dalam artian bagaimana? Siapa yang dihitung sehingga tidak cukup di sini? Ini apa namanya, ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Sebagian mengatakan yang dihitung adalah orang yang wajib Jumat dan yang lainnya disebut yang biasa sholat Jumat, dan sebagian mengatakan yang sah sholat Jumatnya. Ya wallahu alam bisawab. Ala kulli hal, intinya masjidnya nggak cukup dengan jumlah jamaah. Nah kalau kita lihat di tatbik kaidah ini, uzur ini di zaman sekarang, ya ada masjid-masjid yang memenuhi syarat, ada masjid-masjid dan banyak masjid yang tidak memenuhi syarat. Ya bahkan ada dua masjid hadap-hadapan, cuman dipisahkan oleh jalan raya, dua-duanya sholat Jumat. Nah, ini jelas bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan al-Khulafaul Arba. Nah, sekarang bagaimana kalau sholat Jumat tersebut didirikan, ya, bab berbilang dan tidak ada hajat? Maka kembali kedua tadi, kalau tidak ada hajat, maka kalau keduanya berlangsung bersamaan, dua-duanya batal. Dua-duanya batal. Ya. Kalau keduanya berlangsung tidak bersamaan, maka yang pertama yang sah, yang kedua tidak sah. Yang kedua ini harus mengulangi sholat zuhur, wajib hukumnya mengulangi sholat zuhur. Baik, wallahu a'lam bissawab. Sudah ya? Kemudian apa patokan sholat Jumat dikatakan bersamaan atau mendahului? Bersamaan atau tidak bersamaan? Apa patokannya? Patokannya adalah huruf ra dari kata Allahu Akbar pada takbiratul ihram. Patokannya adalah huruf ra pada kata Allahu Akbar pada takbiratul ihram salat Jumat. Jadi kayak tadi ada dua masjid. Walaupun masjid pertama khutbah duluan masjid pertama, tapi dia khutbahnya 15 menit khutibnya. Masjid yang kedua mulai khutbahnya terlambat, tapi khutbahnya cuma 10 menit. Akhirnya masjid yang kedua ini imamnya takbiratul ihram duluan sebelum yang pertama, imamnya masjid pertama. Maka yang sah adalah masjid yang kedua. Jadi patokannya bukan siapa yang mulai khutbah Jumat duluan, bukan patokannya siapa yang salam dari sholat Jumat duluan,
tapi patokannya imam mana, imam dari masjid mana yang duluan mengucapkan Allahu Akbar, huruf ro-nya. Baik, sudah. Syarat yang keempat, qala rahimahullah wa antusalla jama'atan. Salat Jumatnya harus didirikan berjamaah. Nah, tidak sah salat Jumat sendirian. Karena itulah telah berlalu orang yang luput salat Jumat karena uzur ataupun tanpa uzur wajib diqodok. Tapi kodoknya salat zuhur. Karena tidak ada salat Jumat sendirian. Tidak ada salat Jumat sendirian. Baik. Dan berjamaahnya di sini walaupun pada rakaat pertama. Jadi paling minimal jamaahnya di rakaat pertama tok. Itu sudah sah. Kalau di rakaat pertama dia berjamaah, walaupun di rakaat kedua sendiri, maka sah sholat Jumatnya. Sah sholat Jumatnya. Seperti siapa? Seperti misalnya masbuk. Masbuk terlambat datang sholat Jumat, dia masuk dan imam sudah rakaat kedua. Bagi masbuk itu rakaat pertama. Jelas ya? Ketika imam sholat Jumat salam, maka dia berdiri tambah satu rakaat sholat Jumat. Nah, rakaat kedua ini kan dia sendirian karena dia masbuk. Tapi rakaat pertamanya tadi berjamaah, aman. Beda kalau rakaat kedua, rakaat pertamanya saja tidak jamaah. Maka di sini dia wajib sholat zuhur. Misalnya ada seorang terlambat datang sholat Jumat, dia masuk di rakaat kedua ketika imam sudah i'tidal. Jelas ya? Saya ulangi, masuk di rakaat yang kedua, imam sudah i'tidal. Maka si makmum wajib bermakmum dengan imamnya ini dengan niat sholat Jumat. Ingat, tetap dengan niat sholat Jumat. Tapi ketika imam salam, dia berdiri dan sholat zuhur 4 rakaat. Menambah 4 rakaat. Karena dia tidak berjamaah sama sekali, walaupun di rakaat pertama. Nah, ini syarat yang keempat. Kemudian dari keempat syarat sebelumnya, atau dari tiga syarat sebelumnya, harus di dalam pemukiman, kemudian misalnya harus tidak boleh ada Jumat yang mendahului atau berbarengan dengannya, dan harus berjamaah, ya. Dan juga nanti akan disebutkan harus 40 orang. Tidak ada keterangan sama sekali dari para fuqaha yang mengatakan wajibnya sholat Jumat itu di masjid. Ini qaulul jumhur, pendapat jumhur ulama termasuk Syafi'iyah, bahwa sholat Jumat boleh dilakukan walaupun bukan di masjid. Mau di bangunan, kayak misalnya di termasuk dalamnya misalnya kayak wilayah kawasan industri gitu ya, kawasan industri tidak ada masjidnya, misalnya ada satu gedung mereka pakai untuk sholat Jumat, ya walaupun gedung itu kan bukan masjid tapi tidak apa-apa. Bahkan mereka sholat Jumat di tanah kosong, tapi ingat tanah kosongnya di dalam pemukiman. Misalnya di tengah-tengah kampung ada lapangan bola, mereka sholat Jumat di situ boleh. Yang penting dalam kampung, bukan lapangan yang ada di luar kampung, di luar pemukiman. Itu juga boleh. Maka bukan syarat syah sholat Jumat harus di masjid. Iya, tentu saja utamanya di masjid, tapi tidak. Kalau dikatakan syah, syarat syahnya ya tidak. Ya boleh di lapangan. Karena itulah, itulah bahkan kita terangkan. Sudah ya, ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, wa an yakunu arba'ina dzakaran mukallafan hurran mustautinan la yad'anu syita'aw wala sayfan illa lihajah. Ini yang saya sebutkan tadi dengan ahlul kamal. Lihat, mereka jumlah jamaah Jumat harus 40 orang. Di mana 40 orang ini termasuk imam, termasuk khotib. Jadi khotib 1, makmum jamaah 39, itu sudah cukup. Jadi 40 ini walau termasuk di dalamnya khotib atau imam. Jumlah jamaah Jumat itu harus 40 orang, laki-laki, akil balik, mukallaf, balik, dia akil, merdeka, dan mustautin. Artinya mustautin orang asli di tempat itu. Apa itu mustautin? Alladzi. Siapa itu mustautin? La yad'anu syita'an wala sayfan illa lihaja. Yang dia tidak pindah domisili atau orang yang tidak meninggalkan negerinya, tidak di musim dingin, tidak pula di musim semi, ya, kecuali kalau ada keperluan. Misalnya dia keluar untuk berobat, keluar untuk berdagang, keluar untuk tanazzuh, tapi akan kembali lagi karena di situ rumahnya.
Ini namanya mustautin. Taib. Jadi harus 40 orang. Berdasarkan apa? Berdasarkan asar dari para sahabat radhiyallahu anhum majma'in bahwa Jumat pertama kali didirikan di Madinah oleh As'ad ibnu Zurarah radhiyallahu an dan sahabat-sahabat lagi Al-Ansar. Ketika ditanya berapa jumlah kalian ketika itu, mereka menjawab 40 orang. Artinya ketika seandainya boleh kurang dari 40 orang, maka mereka sudah sholat Jumat pekan sebelumnya, atau bahkan mungkin seandainya boleh sholat Jumat 2-3 orang, seharusnya sholat Jumat sudah lama didirikan. Karena sholat Jumat itu, kata para fuqaha, diwajibkan di Mekah. Sholat Jumat itu sudah diwajibkan di Mekah. Cuman Nabi SAW tidak mungkin untuk melaksanakannya di Mekah karena apa? Kondisi tidak kondusif. Ya, bisa perang tiap Jumat gitu ya. Nah, hal yang berbahaya dan kaum muslimin masih lemah ketika itu. Ketika pindah juga ke Madinah atau ketika Islam sudah sampai ke Madinah, mereka sudah tahu yang namanya syariat Jumat, belum juga langsung didirikan. Ada waktu. Jelas ya? Ya, nanti ketika jumlah genap 40 barulah mereka mendirikan sholat Jumat. Ya, dan ini tidak lain dan tidak bukan kecuali menunjukkan persyaratan istirahatul adat 40. Tapi ingat 40 yang dimaksud di sini harus laki-laki. Kalau di satu negeri, satu kampung misalnya, satu pemukiman, hanya 35 laki-lakinya, yang lainnya perempuan, maka tidak ada sholat Jumat di kampung itu. Mereka semua sholat zuhur. Ya. Nah, kemudian mukallaf, akil balik. Ya. Walaupun mumayyiz, itu tidak terhitung ke dalam 40. Walaupun sholat Jumatnya sah, tapi tidak terhitung. Misalnya apa? Di sekolah boarding misalnya, atau di sekolah yang seharian ya, pagi sampai sore. Sholat Jumatnya di sekolah. Ya, tapi guru-gurunya, stafnya yang dewasa cuma 30 orang. Yang lainnya sampai 100 dipenuhi sama anak-anak. Walaupun mungkin ada yang belum mumayyiz, ada yang sudah mumayyiz tapi belum balik, maka tidak ada sholat Jumat. Mereka sholat zuhur. Mereka sholat zuhur. 6. Akil jelas ya. 6. Merdeka, sama merdeka. Kalau di satu kampung misalnya 50-50, 20 orang, laki-lakinya misalnya 80 orang. Laki-lakinya 80 orang, tapi 40 orang yang budak. Setiap orang punya anggaplah misalnya 70 orang ya. Ya 70 orang, setiap orang punya budak, berarti orang merdekanya cuma 35. Ya. Karena laki-lakinya 70, setengahnya budak. Berarti 35-nya merdeka. Yang seperti ini mereka sholat zuhur, tidak sholat Jumat. Demikian pula mustautin, orang asli di situ. Seperti misalnya di pondok-pondok pesantren, ya di pondok-pondok pesantren itu santrinya dari luar kota, itu mereka mukim, tinggal di situ. Jelas ya? Ya. Ingat, mukim itu wajib sholat Jumat, tapi mereka tidak terhitung ke dalam 40. Mereka bukan ahlul kamal. Nah, kalau misalnya di satu pesantren, santrinya itu 100 orang, tapi orang asli situ cuma 30, yang lainnya orang luar kota semua, mukim di pesantren, ya tidak ada sholat Jumat di pesantren itu. Mereka sholat zuhur, yakni yang orang asli di pesantren, mereka keluar ke masjid masyarakat untuk sholat Jumat, yang mukim di situ, ya, atau lah Sabi. Ya, mereka semua harus keluar ke masjid masyarakat untuk sholat Jumat. Jelas ya? Mereka semua harus keluar ke masjid masyarakat untuk sholat Jumat. Karena apa? Karena mukim wajib sholat Jumat, tapi mereka tidak terhitung ke dalam 40. Ya, maka termasuk kekeliruan mendirikan sholat Jumat di masjid pesantren yang mana orang aslinya tidak sampai 40 orang penduduk asli situ, yang lainnya mukim, santri dari luar. Baik, wallahu alam bissawab. Dan syarat yang keenam yang terakhir dari sholat Jumat adalah antataqaddamaha khutbatan. Ya, harus didahului oleh 2 khutbah dan dua-duanya harus sah. Artinya harus tertib. Khutbah dulu baru Jumat. Kalau ada jamaah kampung, di kampung itu ada yang sholat Jumatnya, sholat dulu baru khutbah, maka kalau sholat dulu baru khutbah, maka sholatnya tidak sah. Khutbahnya sah. Artinya kalau dia mau Jumatan ya, mereka wajib Jumatan lagi setelah khutbah. Jadi
kelihatannya tampilannya kayak sholat, khutbah, baru sholat Jumat lagi. Kenapa? Karena sholat Jumat yang pertama tidak sah. Dia mendahului khutbah. Jelas ya? Jadi kalau ada orang sholat Jumat, ada pemukiman Jumat dulu, baru khutbah, maka Jumat yang tadi wajib diulang. Wajib diulang. Allahu a'lam bissawab. Jadi harus khutbah dulu, 2 khutbah dulu. Jadi kalau tidak 2 khutbah, misalnya hanya khutbah yang pertama sah, khutbah kedua tidak sah atau sebaliknya, langsung mereka sholat Jumat, maka tidak sah khutbahnya, tidak sah juga khutbah sholat Jumatnya. Makanya perhatikan, kalau khutbah bermasalah, maka sholat Jumatnya pasti juga ikut bermasalah. Yang mana kalau diulang, bukan cuma Jumatnya doang yang diulang, tapi khutbahnya juga diulang, karena ini satu paket. Ini satu paket. Misalnya ada seorang yang lupa membaca rukun Jumat di khutbah pertama atau khutbah kedua. Dia lupa rukun Jumatnya. Setelah itu langsung sholat Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, ada yang ingatkan atau dia sendiri ingat, aduh lupa tadi rukun Jumat, rukun khutbah. Maka di sini wajib diulang. Apanya diulang? Yang jelas khutbahnya harus diulang dan Jumatnya juga harus diulang. Walaupun Jumatnya tadi aman, tidak ada pembatalnya. Karena syaratnya melanggar, yaitu 2 khutbah yang mendahulunya tidak sah ternyata. Nah kalau begitu Jumatnya juga tidak sah. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini selesai terkait dengan apa masalah ini. Ya, dan terkait dengan berbilangnya Jumat tadi saya lupa ingatkan ya, semaksimal mungkin ya mengusahakan untuk hanya sholat Jumat di satu tempat dan dia lihat masjid mana yang lebih dahuluan dari pengalaman-pengalaman Jumat-Jumat lalu yang mana imamnya yang lebih dahulu mengucapkan Allahu Akbar. Ya, maka dia usahakan sholat Jumat di situ. Dia usahakan sholat Jumat di situ karena sholat Jumat yang belakangan terancam tidak sah dalam mazhab Syafi'iyah. Walaupun tentu saja ada pendapat-pendapat lain, ya seperti dalam mazhab Hanabilah, seingat saya membolehkan berbilangnya Jumat secara mutlak. Ini pendapat yang longgar. Ya, namun tadi memang hal tersebut hal yang kurang bagus ya. Maka seorang talibul ilm semaksimal mungkin mengusahakan untuk hanya sholat Jumat di masjid yang lebih dahulu mengerjakan sholat Jumat dengan pengerjaan yang sah tentu saja. Ya kalau misalnya ada yang lebih dahulu, tapi pengalaman dia ini khotibnya tidak beres, misalnya khotibnya ini tidak paham rukun khutbah Jumat, ya dia khutbah kayak ceramah biasa, jelas ya. Nah, kayak ceramah biasa tidak ada rukun khutbahnya yang seperti ini tentunya tidak teranggap sholat Jumatnya. Dia silakan sholat Jumat di masjid yang lebih terlambat, tapi selamat. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sudah kita sebutkan ini, ya. Apakah tetap berdosa jika sengaja membuat uzur agar tidak berjamaah? Sudah kita sebutkan ya, bahwa uzur-uzur salat Jumat dan jamaah itu ada syaratnya. Itu ada syaratnya. Salah satu syarat utamanya adalah bukan dia bikin-bikin. Memang terjadi begitu saja uzurnya, bukan dia menyengaja memunculkan uzur. Kalau dia menyengaja memunculkan uzur sehingga tidak Jumat atau jamaah ya tidak, maka dia berdosa. Jelas ya, dia berdosa. Kalau status jamaah ini kalau 5 waktu ya. Kalau Jumat jelas dia berdosa, tidak sholat Jumat. Tapi kalau yang 5 waktu ya dia berdosa kalau status jamaahnya ketika itu fardu kifayah. Tapi makruh kalau status jamaah ketika itu sunnah muakkadah. Allahu a'lam bissawab. Taib naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.